Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya ya, Dayat Lombok. Jadi yang yang udah subscriber, terima kasih banyak ya. Jadi saya mau informasi sharing-sharing lah gitu buat teman-teman yang lagi mau proses ke Polandia. Ini tips-tipsnya lah biar kita itu nggak tertipu eh, mau ke Polandia dari Indonesia ya. Jadinya itu yang apa aja gitu persyaratannya, biayanya berapa, lewat mana gitu. Nah, pertama itu kita itu harus dengar-dengar informasi ya, maksudnya itu selalu browsing ya informasi di internet, kayak di Facebook gitu. Jangan melalui yang saya bilang kemarin tuh, yang ada teman juga orang Lombok yang udah tertipu kemarin karena melalui calo-calo. Alangkah baiknya itu jangan melalui calo-calo ya, karena calo-calo itu ya kita nggak tahu kita itu mau ditempatkan di mana gitu, dilempar ke mana gitu. Nah, alangkah baiknya kalian itu melalui PT yang udah terdaftar, kalau enggak itu ya LPK itu. Biasa LPK itu yang biasa ada untuk magang-magang ke Jepang itu biasanya itu dia ada itu Polandianya kayak gitu tuh biasanya tuh lebih meyakinkan lah gitu. Nah, tetap sih kita cek itu LPK-nya kayak apa gitu. Misalnya tuh oh dia udah berapa lama LPK itu berdiri gitu, dan apakah dia itu tidak numpang gitu kan. Kita harus cek itu juga nih kalau mau daftar itu kita harus cek nama PT-nya udah lama udah ini enggak gitu. Jangan sampai kita itu daftar di ini kayak agensi ya, kalau enggak itu pribadi lah gitu. Kalau enggak itu misalnya kita daftar ke LPK tapi dia itu cuma numpang aja gitu, numpang bangunan kayak gitu kan. Nah, terus belum ada orang yang berangkat juga itu jangan sampai kayak gitu. Alangkah itu baiknya itu ya kita itu harus melihat dulu proses orang yang di sana gitu. Mungkin ada udah seniornya yang udah berangkat, kalau enggak itu ada proses-proses yang lain selain Polandia, mungkin kayak Korea, Jepang gitu kan ada juga dia itu kan. Jadi kita kan bisa memantau lah di sana situasinya kayak apa gitu. Seperti saya kemarin yang proses ke Cilacap itu kan, saya kemarin juga sama orang-orang anak yang ke Jepang, anak-anak yang ke Korea. Jadi LPK tempat saya daftar di Cilacap itu emang emang udah lama lah gitu. Jadi dia udah berdiri udah lama lah gitu, udah berapa tahun, mungkin entah 10 tahunan, 5 tahun enggak, 5 tahunan kayaknya. Dia udah berdiri jadinya udah meyakinkan lah gitu. Itu tip pertama sih saya yang saya kasih tahu buat teman-teman yang mau daftar Polandia ya, untuk lihat pantau di lapangan lah gitu, keadaan situasinya kayak apa gitu. Jangan sampai kita tuh ya itu tetap cross check lah gitu. Nah, yang kedua itu setelah itu yang kedua apa ya, kita harus ini ya, apa namanya, nah ini masalah pembiayaannya berapa itu, lewat kalau lewat LPK atau PT yang tadi itu pembiayaannya berapa. Itu biasa biaya ke Polandia itu kalau ini ya, biayanya itu biasanya itu nggak jauh-jauh. Kalau ngecash itu biasanya tuh 50, kalau nggak 60 gitu. Kalau potong gaji itu biasa 30 dia. Dan pembiayaan ke Polandia itu dia itu bertahap ya, nggak langsung ngecash. Kalau dia bilang itu, nah nih Polandia nih, daftar ke Polandia misalnya kayak calo misalnya nih nawarin, oh ini kamu harus bayar 60 juta gitu misalnya, atau 50 juta itu biasa itu bohong. Kalau dia itu langsung kita bayar ke orang itu langsung 60 itu misalnya untuk biaya ke Polandia itu bohong itu biasanya. Karena biaya ke Polandia itu bertahap, 3 kali bayar biasanya yang saya alami itu. Teman-teman juga rata-rata begitu. Misalnya biayanya untuk potong gaji misalnya 30 nih, biasanya itu 30 ini ya. Kita bayar di Indonesia 30, kita bayar di Polandia itu 30 gitu. Nah, biasanya nih 30-nya itu kita itu 3 kali bayar biasanya, mengikuti proses lah gitu. Pertama kita berdaftar misalnya nih, daftar itu kita masukin berkas, biasanya itu emang ada DP gitu. Misalnya biayanya 30 untuk potong gaji. Nah, kita bayarnya mungkin berapa lah gitu. Mungkin sekitar 7 juta mungkin kayak gitu kan. Nah, terus nah setelah pembayaran kedua itu baru sisanya itu. Nah, setelah pembayaran kedua itu juga agak lama dia itu, jaraknya agak lama setelah DP itu
pembiayaannya tuh agak lama lagi, berapa bulan kan kita nunggu permit kan, dari masukin berkas terus nunggu permit dulu gitu. Nah itu biasa lama, itu bisa sampai 6 bulan 7 bulan kayak gitu. Nah setelah pembayaran setelah baru kita nanti lihat di sana ya untuk permitnya apa. Biasanya itu permitnya itu udah jelas di sana, itu pabriknya apa, pendapatannya berapa, kerjanya di mana, itu lokasinya di mana, nama pabriknya apa gitu, berapa jeloti per jam, di sana udah ada tertera semua di permitnya itu. Nah terus di permit itu nanti setelah keluar permit kita minta gitu apa namanya permitnya kita minta sama LPK kita misalnya itu. Nah baru kita, nah setelah kita baca semua lah gitu isinya apa itu permit itu, wah udah bener nggak di sana itu kan, kayak udah ada tanda tangannya, udah ada ininya semua lah gitu, kayak stempelnya gitu, itu biasanya resmi itu yang kayak saya kemarin. Nah terus hitungan jamnya berapa gitu, berapa pendapatan di sana gitu, jadinya kita itu baru ngeluarin uang eh, uang yang kedua lah, pembayaran kedua gitu. Nah itu berapa persen itu, mungkin ya mungkin 13 jutaan, mungkin senilai 20, senilai totalnya itu udah 20 lah, dua kali bayar itu 20 kan, tadi saya bilang 30 kan. Nah baru keluar visa gitu, setelah visa itu baru kita nunggu visanya, itu baru pembayaran ketiga itu untuk kita ke Polandia. Jadinya tuh bertahap prosesnya itu. Nah setelah mungkin ongkosnya tuh 30 untuk potong gaji, itu baru kita nunggu pisahnya entah berapa, mungkin 2 bulan jaraknya gitu, seperti saya kemarin 2 bulan jaraknya. Terus baru kita apa namanya pembayaran yang ketiga itu yang mungkin senilai jadi 30 gitu. Nah itu baru yang bener, itu yang prosesnya ke Polandia itu setelah bisa keluar. Nah bisa kita keluar itu juga nanti di ada udah ada di sana, di paspor tercantum semua di sana, aslinya ada, ini kayak udah kelihatan di sana visa kita di mana, maksudnya itu bener nggak kita udah keluar visanya, udah di Polski, udah ini. Dan biasanya untuk kita mau bekerja di Polandia itu biasa tertera itu D di sana itu untuk visa kerjanya. Nah itu berapa tahun, setahun biasanya itu kalau jangkauan visa itu expirednya itu kan. Nah itu setelah keluar itu baru kita nyetor uang yang ketiga gitu. Jangan kita itu baru daftar langsung ngeluarin uang nih, suruh suruh kita ngecash langsung 50-60 juta, itu biasa itu penipuan kayak gitu kan. Teman-teman itu biasa penipuan itu. Yang saya bilang tuh proses ke Polandia itu bertahap gitu. Walaupun kita ngecash misalnya nih, maksudnya kita bayar cash ini misalnya 60 gitu misalnya, itu pun dia bertahap itu ke Polandia tuh, nggak langsung jegrek 60, nggak. Itu tetap saya bilang tadi itu berkas dulu kita bayar, baru eh, nunggu permit dulu baru kita bayar, baru setelah bisa keluar baru kita bayar, itu bayaran ketiga itu. Jadi prosesnya bertahap-tahap itu, nggak langsung gitu. Kalau langsung itu biasa bohong itu, kalau langsung itu ini bayar 50 60 gitu, aduh jangan dah, pokoknya ngeluarin uang, jangan ngeluarin uang kalau masalah kayak gitu ya, kayak udah mintanya uang langsung cash gitu segini gitu. Dan proses ke Polandia itu juga apa namanya, nah itu yang saya bilang itu prosesnya itu, dan persyaratan ke Polandia itu ya kayak sudah saya bilang kemarin, KTP, KK, ijazah, akte itu, dan paspor. Nah paspor itu nanti yang asli kita kasih ke LPK. Nah dan hasil medikal yang tadi saya bilang, hasil medikal juga kita lampirkan itu. Dan nanti biasanya kalau paspor itu kan asli, terus sama hasil medikal itu asli, yang lain-lain itu biasa di print caranya ya. Nanti kita bawa aslinya, printin aja, suruh printin, nanti kita bisa, dan dia minta yang ke print, maksudnya minta yang warna lah gitu, kita print di komputer terus nanti kasihkan ke LPK. Kalau enggak kan bisa lewat email, kalau jauh gitu kita kirimkan bisa juga dia tuh, kayak saya kemarin kayak gitu. Jadinya kalau mungkin fotokopi kan dia mungkin hitam putih kan, jadinya mungkin mintanya itu yang kayak inilah, yang warna lah gitu. Nah apalagi yang saya ini ya, nah dan kalau ada itu kayak menawarkan gitu ke Polandia tuh katanya juga gajinya 30 juta, itu bohong besar itu. Karena
Karena kalau ada di permit itu nanti di sana itu ada tertera itu biasa gajinya itu dari tertera gajinya itu yang biasa jadi 6 juta sampai sekitar berapa ya, 6 juta sampai 13 jutaan lah gitu untuk gaji di Polandia itu kan mana yang tergantung jam kerja kalian itu biasa itu yang menawarin itu yang benar itu biasa kayak gitu dari 6 juta sampai 13 jutaan lah gitu. Kalau kalau bilang 20 juta 30 juta itu bohong dia tuh, karena itu nggak bisa, kita gaji di sini tuh nggak bisa ngejar ke sana gitu. Dan dia bilang 15 juta pun kalau rata-ratanya kalian gajinya segini 15 juta per bulan, ini itu bohong juga itu. Karena gaji Polandia itu ya itu ya saya bilang itu terendah sampai tertinggi itu kan. Kita nggak tahu kan di sini itu. Mungkin kita entah 8 juta, mungkin 10 juta, mungkin nggak tahu, mungkin tergantung kita udah nyampe nya pas di sini kita tahu nanti. Pokoknya yang menawarkan kayak gitulah sampai gaji 15 juta, 20 juta itu jelas itu bohong itu juga. Dan bilangnya itu berangkatnya itu oh, kamu bisa berangkat ini 2 bulan, enggak 3 bulan atau 4 bulan kamu bisa berangkat cepat katanya. Nah itu juga bohong itu. Biasanya soalnya di Polandia itu soalnya kan kita proses visa permit ke visanya aja itu sampai 2 bulanan itu, enggak secepat itu jaraknya aja gitu, belum kita daftar masukin berkas itu jaraknya lama, dari masukin berkas sampai keluar permit itu jaraknya lama itu. Kayak saya kemarin tuh jaraknya sampai 8 bulan itu, saya tuh kan 10 bulan kayaknya, 10 bulan baru bisa saya, jadi setahun deh totalnya kalau saya itu. Jadi jaraknya lama lah gitu. Paling pokoknya kalau proses ke Polandia itu paling enggak itu ya paling cepat mungkin 6 bulan itu yang bilang itu. Nah ini baru benar ini yang bilang paling cepat 6 bulan, paling lama itu ya mungkin setahun enggak 2 tahun gitu. Ada pun yang pahit-pahitnya itu 2 tahun gitu. Nah, yang penting kita itu benar diproses sama LPK kita di, kalau enggak itu PT yang udah yang di Indonesia gitu. Ya alangkah baiknya kita itu jangan melalui lewat mandiri ya. Mandiri sih anu juga sih di sini, cuman enggak ini ya, enggak aman juga mandiri itu, maksudnya kita cari yang ini ya, yang PT yang resmi lah gitu, yang benar-benar, karena di sini yang benar tanggung jawab sama kita sampai di Polandia pun kita dikasih kerjaan gitu. Maksudnya itu udah ada agensinya yang benar-benar tempat kita masuk, yang nyariin kita kerja di sini gitu. Jadi kita di sini tuh nggak nganggur-nganggur gitu. Jadinya udah nyampe Polandia pun gitu. Itu sih tip yang ini ya dari saya, yang biar kita itu nggak tertipu ke Polandia itu ya. Karena temen Lombok kemarin yang tertipu itu berapa orang itu kemarin itu. Jadinya di nelpon saya, ya. Makanya saya bilang ya itu kamu tuh yang itu juga kita itu tetap kita tetap browsing itu di internet, nanya-nanya lah gitu. Jangan langsung kita tuh daftar belum tahu gitu. Apalagi kita belum pernah keluar negeri gitu. Pokoknya kita langsung daftar jegrek, masukin uang gini, ngasih uang, nyetor uang itu, jangan kayak gitu. Kita itu kayak saya kemarin proses gitu, saya tuh walaupun saya orang Lombok ya, tapi saya tetap maunya proses langsung ke Jawa, karena saya tuh memantau terus kan. Misalnya nanya-nanya ke temen yang, kan saya juga Korea juga, nanya temen yang di Korea, nanya lihat-lihat di Facebook kayak apa gitu proses orang, telepon-teleponnya tetap gitu, istilahnya tuh ini informasi lah gitu, nanya-nanya itu, banyak-banyak nanya lah gitu. Jangan kita langsung ngemutusin langsung masukin uang, nyerah uang segini banyaknya. Dan kita pun kalau masukin uang itu harus berkwitansi itu, kita harus ketemu langsung sama LPK-nya, jangan melalui transfer gitu. Istilahnya tuh kalau ada apa-apa kita bisa ini ya, bisa lapor gitu kalau ada apa-apa, penipuan apa. Kayak saya kemarin juga itu kan pas pembayaran pertama itu saya minta kwitansi gitu sama LPK saya gitu. Pembayaran kedua saya minta kwitansi ya, sampai pelunasan itu. Pembayaran ketiga saya minta kwitansi juga gitu. Jadi kita itu kalau ada apa-apa kan kita bisa lapor nanti. Tapi rata-rata kalau di ini sih yaitu di LPK saya bagus juga sih di ini, di kemarin tempat saya daftar itu di Cilacap itu. Makanya itulah tip aja, saran dari saya ya, yang biar kita itu ndak tertipu ke Polandia itu. Soalnya banyak orang, anak-anak itu, orang-orang pada daftar cuman nggak tahu caranya gimana, apalagi belum pernah keluar negeri kayak gitu. Jadinya masih asal serah-serah uang. Orang bilang 2 bulan berangkat langsung percaya aja gitu. Orang bilang
4 bulan langsung berangkat percaya aja, itu jangan kayak gitu. Kita tetap itu gali informasi terus sama orang-orang ya, sama di internet gitu yang utama itu. Nah itu aja sih tips dari saya yang saya bilang tadi ya. Udah ini, jangan lupa subscribernya ya ke channel saya Dat Lombok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.